Kamis tiba, ku tak sabar untuk bertemu bersama kawan-kawan, ngopi jadi pilihanku. Le cappuccino hangat bercerita tentang hidup, tentang mimpi dan tujuan dalam hidup yang sangat cukup. Bukan terakhir. Gimana itu bukan terakhir, nanya masih banyak. Wow. Juga lo pakai aneh. Iya. Itu kan terakhir mah. Ya itu. Sudah menuju ke habis kan. Ya. Kita mau ngobrolin apa hari ini, Pak Dedi? Hari ini kita lihat banyak kasus ya, kasus pembunuhan. Terutama berkaitan ada berat. Ini agak berat ya. Pembunuhan. Kemarin pas buka-buka medsos yang muncul kasus mutilasi Wush. sampai 554 potongan. Iya, Pak. Luar biasa. Bener, Pak. Seberapa? Itu lagi Potongan? viral banget itu. 550. Kasus pembunuhan itu viral banget. Allah. Pasangan. Ada yang bahkan disimpannya itu nggak jauh-jauh. Tega ya itunya. Iya, ada yang di lemari gitu kan? Iya, Gitu kan? ada yang disimpan. Ada Iya, bagian betul. tubuh yang disimpan di dalam lemarinya, sebagian besarnya dibuang. Itu kan di luar nikah kan? Ya, Ya, mereka itu bener. pasangan yang tidak Kumpul-kumpul. menikah. Ya, Binatang white kumpul. nggak seperti itu ya. Iya. Ya kejamnya binatang sehingga kayak harimau mungkin hanya makan gitu. Itu yang jadi bahan pertanyaan. Kenapa kalau habis huruf A, B, C kemudian D? Habis A B C Kemudian D. Eh? Dedi. Bukan. Kela, Apa ya? apa sih, Pak? A, B, C itu diawali A-nya dengan akrab. Kerap. Oke. Ketika sudah akrab, maka kemudian bercanda. Bercanda. Nah, sesudah bercanda kemudian timbullah rasa cinta. Nah, setelah itu muncullah huruf D. Heeh. D itu bisa dinikahi atau dibunuh. Ngeri. Tinggal. Ngeri ya. Iya. Ngeri ya. Jadi sebenarnya ini bersambung dari episode sebelumnya ya. Kemarin kan kita pernah ngomongin cinta dan jodoh. Gitu. Nah, kalau yang kasus-kasus seperti ini, Pak, mereka berdua kan kumpul berdua, berarti kan atas dasar cinta katanya ya. Iya. Tapi kalau sudah sampai membunuh, Cinta tanya. Ya, cinta nggak ya? kita yang sudah Yang jadi masalah itu karena mereka kan tinggal bukan serumah, sekamar itu Iya, Mbak, ya. sekamar. Iya, betul. Kalau menurut pasal 417 KUHP ayat 1, membunuh. setiap orang yang melakukan persetubuhan tanpa ikatan nikah, Nikahan. maka itu bisa dipidana dengan penjara 1 tahun Iya. atau denda kategori 2. Iya, Itu nggak boleh itu. nggak boleh ya. Pidana itu hukumnya. Harusnya pidana. Ya. Tapi sebetulnya hari ini juga terutama di beberapa wilayah ya. Biasanya di wilayah kos-kosan ya. Di daerah dulu tuh di daerah Jatinangor ya. Dulu saya pernah baca berita. Ternyata di wilayah Jatinangor itu banyak ditemukan alat kontrasepsi yang membuat mampet selokan. Itu kasus tahun Itu informasi berapa? baru itu. Masih sudah- hangat itu. Sudah lama Iya. itu. Masih dalam tahun ini nih publikasinya tahun ini. Luar biasa itu. Tapi sebenarnya kejadiannya mau kayaknya yang kayak gitu udah lama juga ya di Sudah daerah. lama, jadi banyak orang yang tinggal serumah, tinggal sekamar lah ya, Iya. tinggal sekamar. Ya bahasanya atas dasar cinta, tapi akhirnya membunuh. Oh, kok cinta tapi namanya gitu kan. Sebenarnya kalau lihat itu ya sebenarnya problematikanya itu di mana sih? Ya ada gitu ya tadi Pak misalkan belum nikah udah serumah atau sekamar tadi sebenarnya apa sih gitu? Maksudnya arah problematikanya apa sehingga mereka tuh melakukan seperti itu Iya. gitu? Problematikanya masalah penguasaan agama. Jadi kalau kita lihat di Quran surat Al-Isra ayat 32, janganlah kamu mendekati zina karena zina itu perbuatan keji. Iya. Katanya juga nggak boleh ya? Mendekati saja sudah nggak boleh, apalagi kalau kemudian tinggal sekamar berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan. Iya. Hmm. Kalau orang yang paham agama,
orang tuanya membekali dengan agama yang cukup, insya Allah lah ya. Itu merupakan bagian ikhtiar lah. Masa sampai begitu sih? Makanya mungkin ini juga akan berhubungan dengan hubungan antara orang tua dengan anak ya Pak ya. Betul. Bagaimana hubungan orang tua dengan anak yang lost control gitu kan. Apalagi misalnya hari ini anaknya kuliahnya jauh dari orang tua, tanpa dasar pendidikan agama yang kuat, tanpa kontrol dari orang tua, ya mereka bebas melakukan apapun tanpa diketahui oleh orang lain. Kalau saya teringat ini Pak, teringat kisah Barsiso. Apa tuh? Sebetulnya kan kejadian seperti ini bukan lagi ya baru-baru ini kan, sudah lama lah. Sudah lama. Kasus-kasus pembunuhan karena ya persoalannya Cinta laki-laki dan ya, wanita. pasangan lah ya, pasangan lah. Antara itu dia cinta atau ya cinta palsu gitu kan. Jadi Barsiso itu dikisahkan dia itu adalah ulama yang ulama gede lah, ulama besar lah, ulama besar. Dia digoda oleh setan kan, 3 maksiat kan digodanya. Sebetulnya ini tentang miras itu yang pertama. Ya, betul. Digoda yang paling besar gitu. sama yang besar. Dia zina tidak memilih zina, tidak memilih membunuh. Betul. Dia memilihnya Minuman Akhirnya dia minuman keras, dia lupa diri. Ada seorang wanita cantik, zina, dia takut wanita itu hamil, tanggung jawab dan sebagainya, akhirnya dibunuh. Ya kan bisa seperti itu. Ada pembunuhan itu kan ada ketakutan di dalamnya, takut ini takut itu. Iya kan kadang-kadang kasus-kasus yang seperti ini, satu ada rasa cinta, tapi juga ada rasa kecemburuan gitu kan. Makanya cemburu. Ada kasus kemarin juga di Jakarta Timur, sebenarnya daerah Ciracas, karena cemburu akhirnya dibunuh oleh pasangannya. Gitu kan. Ini sama-sama pasangan. Ya cinta yang berlebihan mungkin ya, akhirnya menimbulkan cemburu yang berlebihan akhirnya menimbulkan hal-hal yang ya perilaku kekerasan lah, gitu kan, pembunuhan. Kalau Uwe sendiri kan belum nikah nih. Kalau belum nikah, sekalian promosi aja tuh ya. Sini ya. Promosi kan barusan belum nikah kan. Nah kalau misalkan melihat kalau misalkan pasangan gitu, perempuan itu tuh perempuan itu sukanya bagi Ewe gitu ya, sebagai laki-laki gitu. Perempuan yang terlalu cinta itu kan biasanya perempuan itu terlalu cinta tuh nempel gitu ya. Bucin. Kalau gitu. Kalau Ewe sendiri sukanya yang klinik sih. Ya benar. Apa yang suka yang klinik banget atau sebetulnya perempuan itu harus yang mandiri atau seperti apa sih baiknya? Kalau bagi Uwe, ya home ya. Bukan aku. Bagi agama Bu, yang perempuan yang seadanya aja, dia sebagai perempuan. Jadi dirinya sendiri begitu. Ya sudah gitu. Terlepas nanti dia seperti apa, itu kan tugas aku sebagai imam. Jadi kalau bagi W itu harus ada unsur laki-lakinya juga dalam membimbing perempuan gitu. Betul. Nah, Pak, ini menarik nih. Kalau aku dulu, kalau misalkan itu kan persepsi yang belum nikah ya, dari persepsi yang sudah kita berkeluarga kan gitu ya, susah nggak sih Pak membimbing perempuan itu? Susah lah ya. Susah ya. Dan sebetulnya kalau yang kemarin dimutilasi itu sudah menikah, kenyataannya tidak akan begitu. Ya, rata-rata laki-laki itu ketika sudah menikah mah udah takut sama istrinya. Nah makanya juga ini berbicara nyambung ya. Berbicara tadi kan nanya ke Awai cinta, kecemburuan, kan? Karena belum nikah. Nah, yang sudah berpengalaman menikah, gitu kan. Nah, ada nggak perbedaan ketika pacaran dengan hari ini sudah menikah? Kadar cintanya, kadar cemburunya gitu kan? Kadar cemburunya semakin, justru kalau sudah menikah harusnya lebih besar. Harusnya besar. Tapi faktanya karena apapun yang dimiliki perempuan ketika sudah menikah itu segalanya dikorbankan. Iya. Dan yang harus digarisbawahi oleh laki-laki, perempuan itu
sebagaimana glowingnya pada saat belum menikah, ketika sudah menikah dan punya anak pasti akan terlihat perbedaan. Makanya kemudian laki-laki itu ketika sudah menikah bukan cinta lagi kalau menurut saya, tapi sudah timbulnya rasa sayang. Levelnya berbeda ya. Levelnya sudah berbeda, saling. Nah, itulah mungkin saling yang membedakan tadi pada di kasus yang hanya cuman tinggal bareng dengan yang sudah menikah. Kalau yang sudah menikah otomatis minimal tanggung jawabnya itu sudah terbukti lah ya, dengan mau mengajak dia menikah itu tanggung jawab yang pertamanya udah terlihat mungkin ya Pak ya, kayak gitu ya. Dan sebetulnya ada beberapa hal yang harus diluruskan. Tadi disampaikan tadi oleh Awais tentang dosa besar ya. Ya, jadi kalau di riwayatnya Ibnu Mas'ud, di dalam hadis riwayatnya Bukhari itu 3 dosa besar itu, yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua, membunuh anaknya karena takut jatuh miskin. Yang ketiga, berzina dengan istri tetangga. Ini 3 dosa besar yang harus digarisbawahi. Jadi kalau urusannya tadi berzina itu termasuk dosa besar. Cuman ada pemahaman yang salah. Ketika beberapa ustadz di kampung menyatakan bahwa ketika kita berzina maka 40 tahun amalnya tidak akan diterima. Nah, itu sebetulnya hadisnya hadis palsu itu. Doif ya. Palsu. Doif. Ya. Yang benar itu ketika kita berzina dicambuk 100 kali. Itu yang benar. Jadi bukan ibadah 40 tahun tidak diterima. Dikisos ya Pak. Betul gitu. Nah, ini yang harus diluruskan sesama kita. Dan saya yakin kalau melihat pemberitaan kemarin yang dimutilasi itu, intinya balik lagi ke ekonomi. Iya. Di berita itu kan si perempuannya sering kali melecehkan laki-lakinya karena laki-lakinya berprofesi sebagai ojol. Iya. Dan perempuannya sering flexing lah. Begitu. Sepertinya gaya hidupnya juga cukup hedon ya. Berbeda ya. Ya cukup hedon lah ya kalau bahasa. Ya jadi balik lagi ke materi yang kemarin. Ya jadi ketika kita mau langgeng urusan rumah tangga, yang harus diperhatikan itu diantaranya masalah ekonomi. Kemudian bagaimana kita menghargai sesama pasangan. 2 itu aja. Ekonomi mah wajib lah ya. Yang namanya laki-laki kan harus berikhtiar untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya antara istri dan suami saling menghargai. Itu yang kemudian sering kali terlupakan karena pernikahan di kita di Indonesia pada umumnya lalakina saha nih? Ya. Si anu neng bogoh sih. Geus gawe si anak. Geus. Kemudian menikahlah. Ya. Tidak pernah kemudian pada saat menjelang pernikahan anak laki-lakinya dibekali. Betul. Iya. Bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara memanage ekonomi keluarga gitu. Finansial. Hal-hal yang seperti itu yang kemudian harusnya kita tampil sebagai orang tua. Ini catatan bagi kita yang sudah berumah tangga. Kalau dia mah belum kan ya. Iya. Apalagi anaknya 2, laki-laki semua. Kan harus lebih beda. Kalau Pak Dedi kan perempuan, anaknya makmum gitu ya. Ini imam ini berbeda. Bu Nabi kita punya anak calon imam 2, makmum 1. Ini yang harus kemudian kita sebagai pemilih anak laki-laki harus menggarisbawahi beberapa bekal ketika anak kita mau berumah tangga. Nah, itu tadi makanya ada korelasi sebetulnya antara hubungan orang tua dengan anak. Gitu ya. Betul. Bagaimana hubungan orang tua bisa mendidik anaknya, ya termasuk pada saat akhirnya akan melepaskan anak menuju jenjang pernikahan gitu. Jadi ya bekal itu bukan hanya bekal duit ngawin ke nana beresan gitu kan, tetapi bagaimana cara mendidiknya, bagaimana berkeluarga sehingga itu jadi pelajaran buat anaknya. Apalagi terkadang perempuan itu pada kalau udah yang namanya cinta, ya dunia apapun tidak akan berarti, dunianya itu laki-lakinya.
Biasanya perempuan itu kayak gitu. Kalau udah cinta itu Kayak gitu. dunia yang lain mah nggak ada artinya, misalkan pertemanan, udah nggak ada artinya gitu. Dunianya itu ya si laki-lakinya, si suami gitu. Itu kan kalau dari perempuan ya. Iya, itu dari sisi perempuan. Dari sisi perempuan. Kalau laki-laki kan beda kan. Tapi kan saya tidak mengerti kenapa laki-laki itu mau tinggal dengan satu perempuan itu. Kan tentu saja bobogohan. Iya itu. Ya, itu makanya. Kan lamun urang nah Iya. gitunya sebagai laki-laki teh boga kabogoh ti iseun. Boga kabogoh hiji bosan ya. Boga kabogoh dua diomongin. Tilu jaka. Jadi mendingan Opat puasa. mendingan sekalian opat. Tapi Bu, ya, kalau seperti itu kan apa ya dibilang stereotip kan, artinya kita tidak bisa memukul rata karena itu soal perasaan nanya, kita bisa memukul rata seperti itu. Laki-laki pun kayak saya mudah setia. Setiap lingkungan ada. Jadi maksud saya itu untuk karena kamu aku setia ya. karena perempuan itu terkadang suka begitu ya. Kalau sudah cinta, dunianya itu pasti yang dicintainya saja seorang. Iya. Kan orang tuanya pun sekarang sudah tidak dianggap lagi. Dan begitu pun kan kalau sudah berkeluarga, masalah apapun pasti sama suami kan. Nah makanya kalau sebagai laki-laki nih kalian harus paham, karena kenapa nanti kalau udah nikah mungkin ya perempuannya selalu nempel sama kalian gitu, cemburunya lebih besar. Yang kedua, wajahnya mungkin juga berubah. Yang dulu mah sebelum hamil jerawatan, sekarang nah itu menambah besar cemburu terhadap perempuan. Betul. Bukan karena si laki-laki dekat dengan perempuan yang lain, tetapi karena sebetulnya dia nggak percaya diri dengan dirinya. Betul. Kayak gitu ya, biasanya dialami sama perempuan. Apalagi kalau perempuannya orang tuanya sudah meninggal. Iya. Kondisinya sudah piatu, sudah bingung balik ke mana. Iya. Gitu ya. Sendiri seolah-olah sendiri ya. Betul. Makanya kemudian banyak yang cerai, kemudian ada yang bunuh diri. Oh iya. Ya kan putus asa lah. Ini cerai jeung salaki posisi anak 7 itu rek kumaha urang. Sebetulnya kan jadi tugas laki-laki apa ya, maksudnya imam gitu kan. Cuma gimana Tadi. tugasnya? Tugas laki apa nih? Iya, karena yang tadi kan pertanyaan tadi sebelumnya kan obrolan sebelumnya bahwa gimana sih untuk membimbing wanita gitu kan, ketika kita jadi suami. Nah, wanita itu kan diciptakan dengan apa namanya tulang rusuk Dari tulang rusuk. pria yang bengkok. Nah itu harus hati-hati tuh ketika kita meluruskannya dengan keras, takut patah Pak. Iya. Nangis. Terus ya Gampang nangis. makanya dibilangin ada istilah nangis, betul, kan? ada istilah ya lalaunan we gitu kan. Malah ada yang nyebut juga di satu kajian yang menyebutkan bahwa perempuan itu adalah gelas-gelas kaca. Ois. Laki perempuan. Nyanyi. Gelas kaca. Gitu seperti itu. Jadi harus sangat apa ya, kita memperlakukannya dengan aduh dimumui Ya Allah. seperti itu. Dan bagi pria juga nih, khususnya setelah menikah, cemburu itu harus, karena dalam satu hadis Laki-laki juga boleh cemburu. harus. Karena gini, salah seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu pada istrinya kelaka, jayus namanya. Ya, karena mungkin ya tidak kaitannya antara Jayus ya, kecemburuan bukan dengan rasa cinta itu tadi, Ip, ya. Tidak punya. Jadi kalau dia tidak punya rasa cemburu, berarti dia sebetulnya sudah tidak ada rasa peduli dan tidak ada rasa cinta. Masa bodohnya. Ya, sabodo tadi. Meskipun kadang lalaki mah bener disumput-sumput, tak cemburu gimana? Iya, kan kadang-kadang itu juga gengsi cemburunya. Gitu. Gitu. Soalnya kan laki-laki juga ya, karena laki-laki mah tidak bercerita kan. Laki-laki itu tidak bercerita, tapi yang penting mah bagi perempuan mah harus menjaga kehormatan, jangan sampai kemudian hatinya disakiti. Ya, ada sedikit pengalaman lah, kalau perempuan sudah disakitin susah untuk ininya, memperbaikinya susah. Ibarat ini cermin pecah 1000 teh. Gelas-gelas kaca. Pecah 1000. Jadi kalau sudah pecah teh ditempelkan oke aya urut lah. Ya urut benar Pak. Aduh luar biasa itu. Susah itu. Would you reader buat bertiga ya? Bertiga. Pak Dedi kita main dulu. Kita main games dulu. Berarti gamesnya buat Games bertiga aja sekarang ya.
Kecuali nomor mana ya Pak Dedi? Yang nomor 2 kayaknya nggak usah ya. Lebih pilih dimarahin pasangan di rumah atau dimarahin orang tua di depan keluarga besar? Sudah. Ini anggaplah kamu udah punya pasangan ya. Iya. Sekarang anggap punya pasangan ya. Lebih pilih dimarahin pasangan di rumah atau dimarahin orang tua di depan keluarga? Kabit. Dipilih marahin pasangan di rumah. Oke, Pak Sadik. Pasangan di rumah. Iya, pasangan di rumah. Nah, awalnya pasangan di rumah. Iya. Oke, Pak Dedi. Nomor 3. Nomor 3 lah ya. Lebih pilih ikut acara keluarga besar tapi jadi bahan candaan atau nggak ikut tapi dibilang sombong. Pilih yang mana? Pilih nggak ikut. Pilih nggak ikut. Tapi dibilang sombong. Nggak apa-apa. Apa-apa. Bapak? Ya, saya mah pilih ikut lah. Pilih ikut ya. Nggak apa-apa jadi Nggak apa-apa candaan juga ya. juga kan silaturahmi. Woles aja gitu Biar, ya. biar rame gitu ya. Saya mah sudah biasa. Iya, bicara ya. Ikut. Ikut. Aku mah emang Udah orangnya suka bercanda. Terakhir. Karena silaturahim itu bisa membawa rezeki ya. Iya. Nah, lebih pilih rebutan remote TV sama bapak masih ada kan? Atau rebutan wifi sama adik? Kalau dibayangkan situasi itu, lebih pilih rebutan remote sama bapak atau rebutan wifi sama adik? Mending rebutan wifi sama adik. Lebih Sama bapak mah tabu atuh. Abu ya, takut ya Pak ya. Oh berarti kolot banget. Nah, saya dengar motor GL-nya di Pudunan mau masuk ke rumah aja sudah diam saya. Langsung buka buku pelajaran. Waduh. Tapi lucu loh, Pak, saya punya anak perempuan ya. Kalau dibandingkan dengan istri, sebetulnya yang lebih sering marahin anak itu istri. Ya, Tapi takutnya sama bapak. ke bapak takutnya mah gitu. Oh iya benar. Ketika minta sesuatu, tuh bilang sama papi, Nggak mau. Ya. Soalnya papi masa Sama kali kayak ngomong, anak aku nah, juga iya. gitu. tuh. Sering dimarahin sama mamahnya nggak pernah bilang jahat. Sekalinya bapaknya marahin, bapak jahat. Nah, bapaknya sekali aja marah. Iya, bapak. Apa tadi? Lebih pilih remote ya? remote Remote. sama bapak atau sama wifi sama adik? WP lah. Wifi ya sama adik. Nah, soalnya kalau nonton suka nonton bola bareng. Oh iya, Siapa? berarti Siapa? Apalagi adik ya, adiknya di gitu sih nen. Iya, Nen. Oh, Sama bapak. sama bapak. Dan semoga adik fu. Pertanyaan. Ada dengan sama dia. Sama bapak sih. Sama Karena bapak ya? memang udah ini sama bapak. Canda Oke. bareng, udah ini Iya. bareng. Satu tongkrongan lah. Lebih pilih pasangan ngambek 3 hari atau ibu ngambek 1 hari? Siapa dulu? Ya awal. Baik. Pasangan ngambek 3 hari. Pasangan. Kita belum punya pasangan ya. Enggak. Mas kalau masih ngambek juga cari lagi yang lain ya. Iya, Papa. Mendingan pasangan ngambek, mendingan nyonya ngambek 3 hari atau ibu yang ngambek sehari. Aduh. Berat ya, Berat ya. Berat. Berat. Soalnya kan hari Jangan direkam, mesti ditonton sama majikan. Itu masalah. nah, ini maksudnya hari istri ngambek sekian detik oke cicingkeun mah. Aduh. Aduh, dunia teh asa sekolah kolotnya sarua sih. Silent treatment. Thailand treatment. Aduh, mau istirahat. Silent treatment. Bapak mendingan yang mana? Kalau saya sih lebih memilih pasangan ngambek 3 hari. Nah. Kalau ibu mah nggak boleh sampai marah. Betul. Benar. Ya. Ya. Iya. Indung mah tunggu rahayu bahaya. Betul Pak. Saya lebih mengutamakan ibu saya. Sedih kan? Bagi laki-laki ya. Oh betul. Laki mah bertanggung jawab Ya tadi apalagi ku ibu tadi kan Sedih. ngeri. Lebih pilih selalu dibandingkan dengan kakak atau selalu dibandingkan dengan tetangga? Aku mah dibandingkan dengan siapa aja. Sama kakak dibandingkan boleh, sama tetangga boleh. Oh, enggak masalah ya. Teh, ini yang ngabandingkan nanti pasti si awai mah soleh. Oh. Positive thinking nih. Iya. Positive thinking. Benar. Bisaan ya. Bisa aja. If kamu apa? Boleh dua-duanya. Sama Udah, juga ya, udah boleh. menghiraukan seperti itu tipenya. Kalau bapak, Kalau saya lebih memilih dibandingkan dengan tetangga. Jangan sampai saya dibandingkan dengan kakak saya.
Kenapa tuh Pak? Yes, ya urusan dengan saudara tidak mau menyakiti lah ya. Iya, nanti sakit banyak. Tidak sekali Bapak ini. Kelihatan perbedaan usia. Kan yang super sensitif itu terlihat. lebih wise. Pernah udah lumayan. Dari jawaban juga kelihatan ya. Apa tidak dapat warisan kalau ini? Setuju. Oke, pilih dapat hadiah ulang tahun dari keluarga ya atau pasangan tapi nggak berguna atau nggak dikasih hadiah sama sekali. Gitu ya. Ya dikasih hadiah sama keluarga lah ya. Apapun yang dikasih meskipun tidak berguna, saya akan Menghargainya. Dan saya begini, ini jadi bahan pembelajaran. Setiap hari Selasa kita harusnya menggunakan baju terakota. Nah, tapi kemudian saya disiapkan kemeja kotak-kotak, kadang kemeja salur-salur. Saya selalu mengalah. Saya memakai baju yang disiapkan oleh pasangan saya. Ya betul. Ya. Mantap. Walaupun hari itu Walaupun hari itu harus ya. pakai baju derajat, Cocok pakai ya. terakota. Kalau perlu dibawa saja gitu kan. Iya, Betul ya. betul. Karena Keren bapaknya. Jati nih. Keren mama. Ip apa Ip? Nah itu. Tepuk tangan tuh. Indra cuma tepuk tangan. Kayaknya Kita udah nggak harus gitu ya? banyak belajar. Ada yang menyiapkan Belajar dari bapaknya. Iya. Ip kamu apa? Iya sama. Sama. Iya. Dia dikasih hadiah. Kasih hadiah ya. Kasih hadiah karena Manfaat ya. bukan barangnya sih tapi Ya. Perhatiannya. iya itu. Ku ingat nah oke gitu. rasa pedulinya, Iya. Ku ingat nah oke gitu. Rasa itunya sih. perhatian. Betul. Ini ya. Lebih pilih jadi supir keluarga tiap liburan atau jadi fotografer keluarga tapi nggak pernah masuk foto. Begitu Bapak. Bapak begitu. Sepertinya Mas Arif dua nada. Supir fotografer iya. Ya laki-laki mah selama Iya. Pilih ya. Mungkin pasangan yang nggak mobilnya. Lah. Tidak ada pilihan, guys. Tidak ada pilih. itu tidak ada pilihan benar. Nah, karena memang meskipun istri saya bisa bawa mobil, biar aku pemajikan gunung nyupiran ya, terkecuali ke dalam kondisi terpaksa kita sudah ngantuk banget kayak mudik gitu, capek banget gantian ya. Nah itu mah boleh terjadi. Terus kemudian nih urusan foto kan apa perempuan mah eksis. Iya, benar. Betul lah, dapat tempat selfie, betul lah Iya, gitu ya. Laki-laki lah yang memoto. Silakan hati para pria. Ya. Beda dengan saya. Suami saya lebih narsis dari saya. Fotonya tidak bisa satu kali lagi, Pak. Satu tempatnya berkali-kali. Tolong dong dipoto. Beda pose. Bukan masalah itu. Kadang-kadang apa yang kita lakukan pada saat memotret itu dicawan. Ayo mari foto-foto. Kelihatan begini. Kayaknya bisa nggak tambah langsing. Iya, kalau gitu mah memang tidak ada pilihan. Oke, lanjut ya. Lebih pilih punya keluarga yang super kepo atau keluarga yang super cuek? Oh, Susah ini. Saya ini kondisi sehari-hari ya. Ya apa agenda hari ini? Agenda hari ini kadang-kadang belum ada agenda, nunggu perintah buka saja. Kadang-kadang kita itu pengen ditanya, pengen diperhatikan agenda kita apa, kerjaan kita apa hari ini gitu. Tapi kadang-kadang juga kalau lagi bete mah nggak mau ditanya. Jadi kenapa sih laki-laki kayak gitu ya Pak? Ya. Kadang pengen diperhatikan, gilirannya tidak dijawab kan perempuan sakit hati gitu ya. Akhirnya besok nyuekin, nggak dicuekin salah juga. Yang apa Pak? Naik turun pada perasaan makannya. Kadang-kadang gitu juga sih perempuan mungkin ya. Gua juga ya. Nah, kedalamannya itu perhatian, tapi kedalamannya jangan terlalu over. Agenda hari ini kemana, jam segini kemana, jam habis siang kemana dan sebagainya. Kalau buat laki-laki cukup tanyakan saja. Kemana? Saat ya Pak. Ini curhat. Aduh. Gitu ya. Gitu aja udah. curhatan bapak. Gitu. Sari Pak. Lebih mana? Kepo. Kepo dalam kadar. Oh, sama kadarnya juga. Dalam kadar. Iya. Kepo dalam kadar. Udah. Kepo tanpa syarat. Kepo banget gitu ya. Iya, karena kita
calon imam sudah belajar retorika, Pak. Jadi ya kepo ka dia, kita kemana nih aliennya? Tapi bisa nggak sih laki-laki itu laporan duluan sebelum ditanya gitu? Apa? Laporan duluan aja sebelum ditanya. Bisa nggak sih kalian? Saya begitu, Bu. Bisa. Bisa nggak sih kalian tuh kayak gitu? Mas, saya mau ini gitu. Sebelum ditanya. Bisa. Emang kadang-kadang kita suka lupa gitu. Mau laporan tapi lupa. Jadi Karena kesibukan. Kenapa? Di sini Saya kalau pergi keluar pasti ngasih kabar. Hari ini ayah ke Pelabuhan Ratu ya. Gitu. Hari ini ayah ke Bogor ya. Ayah pasti kita pasti laporan. Tapi ada beberapa hal kalau misalnya ditanya, tadi di kantor ngerjain apa aja? Jam segini sampai jam segini saya ngerjain ini, jam segini sampai jam segini saya ngerjain ini. Tidak ada detail itu ya. Masuk ke jurnal ya kalau ada ya. Kalau begitu aku udah Sadar. Itu saudara Ibu. Dari LPJ. Aku siap, aku juga akan LPJ. Kalau nanya suami gitu aja cukup. Bapak di mana? Karena kan gini, Pak di mana? Di kampus. Nah udah selesai. Buat laki-laki itu jawaban. Iya, soalnya dia kan ngajak di banyak tempat kan. Kampus mana gitu kan. Udah cukup di kampus itu sudah cukup. Artinya dia tidak sedang berada di pasar dan sedang berada di panti pijat gitu ya. Berarti dia sudah di kampus. Ya, saya sedang belajar berumah tangga. Iya. Cukup lah kalau di kampus berarti dia melakukan pekerjaan di kampus yang ngajar. Gitu kan, itulah. Satu lagi, lebih pilih jadi orang yang selalu dimintain tolong atau jadi orang yang selalu disalahkan? Ayo. Ya mending dimintain tolong lah. Iya. Mending dimintain. Ya, itu dimintain. Sepakat ya? Kita mah pengennya jadi laki-laki yang bermanfaat. Anfa'uhum lid. Bisa. sebaik-baiknya manusia Bermanfaat untuk manusia. Ya, jadi kalau dimintain tolong jangan marah-marah ya, tolong sama Pak suami. Kalau ini Tolong ya. tanpa diminta pun kayaknya lihat pasangan kesusahan ya pasti Mending pergi. Masih pergi. Oke, satu lagi Pak. Bapak tadi kan bercerita tentang rezeki ya. Salah satu faktornya yang Ekonomi yang broken di dalam keluarga itu salah satunya adalah faktor ekonomi. Nah, gimana nih kalau yang kadang kan rezeki orang tuh beda-beda ya. Ada yang rezekinya banyak juga penerimaan keluarga juga beda-beda juga. Sebetulnya rezeki di dalam keluarga itu seperti apa sih Pak konsepnya? ya sebetulnya kalau saya melihat kebutuhan ekonomi keluarga sebetulnya mah kudu saeutik mahi lobanya begitu. Anggaplah seseorang misalnya dengan honor 1.500.000 atau seseorang dengan gaji 3 juta, dia bisa bertahan hidup. Ketika orang itu kemudian dapat salary pindah jadi 7 juta. Orang itu pindah gaya hidup. Ya. Nah, jadi gaya hidup yang 3 juta berubah menjadi 7 juta. Oh iya betul Pak. Jadi kurang deh. Makanya kan harus berpedoman ke falsafah Sunda teh sejak itu saeutik mahi lobanya sa gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyisihkan pendapatan kita buat masa depan. Gitu. Menurut Islam itu sebetulnya dalam manajemen ya Pak. Manajemen itu baiknya itu diurusin masalah keuangan ya, diurusin sama satu perempuan atau diurusin bersama Pak? Sebetulnya kalau di dalam agama kita itu tidak jelas tertera bahwa ekonomi itu harus diatur sama istri ataupun laki-laki. Yang pasti laki-laki itu harus bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Hari ini anak harus berangkat sekolah, bakal kudu aya. Terserah itu mah mau diatur sama suaminya, mau diatur sama istrinya. Yang penting bagaimana caranya itu terpenuhi. Berarti ya menafkahinya ya yang menafkahinya. Lahir dan batin. Dan yang pasti kan seringkali kita mah karena gaya hidupnya berbeda kemudian ngambil jalan yang berbeda. Sekolah SMP gratis, tapi kemudian karena hayang gaya pindahlah misalnya ke sekolah boarding school yang harus berbayar. Itu kan gaya. Ya. Nah, kalau sudah menentukan gaya harusnya itu berbicara dengan
pasangan. Ya, barengan ya Pak ya. Barengan, Dua ya. barengan. Jangan sampai kemudian ketika kurang bayar buat sekolah, kan kahayang didinya, nyekolahkan ke didinya. Iya. Oh, kan itu. Ya hal-hal yang seperti itu yang kemudian memicu pertikaian. Ya. Oh iya. Makanya tadi kan disebutkan juga menghargai pasangan itu, ya hal-hal seperti ini juga dikomunikasikan. Intinya komunikasi. Istri dan suami itu harus sama-sama paham gitu kan, anaknya mau sekolahnya di mana, biayanya berapa, kebutuhan kita apa saja, gaji kita berapa, pendapatan istri berapa, itu kan juga harus, itu bagian dari menghargai pasangan ya. Ngobrolin hal itu tuh baiknya sesudah berkeluarga ataupun masih pacaran. Sebelum berkeluarga itu harusnya komunikasi. Sebutkanlah bahwa saya berwirausaha. Kadang-kadang pendapatan saya juga tidak jelas. Hari ini dapat 50.000, besok dapat 100.000, besok kadang-kadang tidak dapat. Nah itu ketika kita berwira swasta, sampaikan sama pasangan kita. Ketika kita menjadi pekerja, naon atuh posisi saya, posisinya sebagai karyawan, saya pendapatannya sekian, itu juga disampaikan. Termasuk pengurusan nanti pengaturannya seperti apa, kita obrolkan sebelum nikah ya. Tapi itu kalau udah mau masuk ke pernikahan. Iya. Kalau Dan sebetulnya mah sekarang mah lebih menurut saya, ketika kita tidak berubah gaya hidup, lebih mudah sekarang. SD gratis, SMP gratis, Betul. SMA gratis. Ya, tinggal nyari bekal. Saya kalau lihat himbauan Pak Gubernur suruh jalan kaki mah, kan tidak ada Beli bensin. biaya Motor. Iya. Dan salahnya Bu Nani, kenapa di sekolah ke SDIT Azkia? Enggak, kan harus pakai ojek kan. Ke SDIT Azkia harus bayar. Saya mampu Pak. Karena mungkin sudah diobrolkan juga dengan suaminya ya. Iya, alasannya Kayaknya, kita kan Pak. kerja Pak. Kalau kerja itu kan butuh waktu lama untuk anak berada di luar. Berarti ini sudah melalui proses. Nah, kalau itu OI itu jangan ngobrol sebelum menikah, tapi dari CV tuh. CV. Di CV-nya cantumin bahwa saya tuh ingin gini-gini kan, nggak mau pacaran bukan? Tapi emang udah denger sih. Udah dengar Iya. obrolan ini. dan yang paling penting itu jadi apapun kita disyukuri. Nah, Ya, Iya. kalau melihat Syukur deh lu. ke hadis ihris ala mayan fauka. Jadi harus semangat kamu jadi meskipun kamu jadi apapun. Oh iya betul. Nah, kamu mau jadi tukang ojek harus semangat, kamu harus jadi barista kamu harus semangat. Ya, tapi jangan lupa wasta'in billah. Serahkan lagi. Selalu berdoa, selalu minta tolong, dan wala tu'jiz. Dan Kamu jangan merasa lemah dengan posisi yang sekarang. Saya loh pustakawan, saya loh barista, begitu. Harus jaga dengan profesi kita. Kalau itu tidak suka ketika umatnya merasa lemah, gitu. Dan jangan lupa pesan Buya Hamka. Kenapa Pak? yang mana? Yang mana nih? Jangan pernah takut gagal. Iya. Karena mereka yang gagal itu adalah mereka yang tidak pernah berjuang. Oh iya betul. Iya betul. Kalau kamu tadi mengharapkan pasangan seseorang begitu, jangan pernah takut gagal berjuang. Itu pun dengan ekonomi. Tuh sekali. Seperti teguhan terakhir Pak Didi. Setiap teguhan terakhir itu mengandung pesan. Maka jangan sia-siakan yang tersisa. Oke, begitu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.